Berjumpa kembali dengan kami, Insight Strategic Forum, sebuah talk show tentang permasalahan-permasalahan strategis ekonomi, politik, dan security yang akan menghadirkan perspektif-perspektif baru, menghadirkan nuansa baru yang lahir dari pemikiran-pemikiran segar kaum muda Indonesia. Hari ini kita mempunyai agenda yang cukup menarik, sebuah agenda yang merupakan amanah konstitusi, amanah yang sebenarnya lahir dan didorong akan adanya republik ini. Kemerdekaan adalah bagaimana bisa memenuhi semua sandang pangan dan papan rakyat Indonesia. Dan satu hal agenda yang selama ini belum fokus dibicarakan, belum dijadikan sebuah wacana bersama, dan belum dijadikan sebuah agenda politik daripada elit maupun para pemegang kebijakan adalah perumahan rakyat. Agenda perubahan pasti harus memperhatikan hal ini, yaitu perumahan rakyat. Bagaimana perumahan rakyat bisa menjadi sebuah common sense dari seluruh elit yang ada, sehingga ini bisa menjadikan sebuah gagasan baru untuk menumbuhkan kesejahteraan, mendorong terjadinya probability bagi rakyat Indonesia. Hadir kali ini bersama kita Bung Panangian Simanungkalit, ahli properti yang cukup the famous inilah, cukup terkenal bagi kita bersama. Pemikiran-pemikiran beliau yang cukup cerdas dan mempunyai terobosan-terobosan tentang bagaimana membangun alternatif-alternatif perumahan yang kita cenderungkan bagi rakyat Indonesia. Begitu juga telah hadir bersama kita Bang Maludin Sitorus dari Dewan Pimpinan Pusat, salah satu Dewan Pimpinan Pusat dari Partai Peduli Rakyat Nasional. Saya pikir cukup asinkron ketika bicara perumahan, harusnya dengan Partai PPRN yang berlabelkan Peduli Rakyat Nasional, kita ingin tahu, kita ingin gali. Apalagi kita mendekati pemilu 2009, apa yang ditawarkan oleh PPRN dalam menyangkut perumahan. Kita langsung saja pada sesi ini, kita ingin introducing sedang apa realita kondisi pijak yang kita alami pada posisi ini. Bang, langsung saya kepada Bung Panangian Simanungkalit. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah ya Bang ya. Nah, Abang, saya melihat posisi perumahan rakyat ini, kondisi objektifnya pada hari ini gimana Bang? Ya, jumlah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ya, dengan kurang lebih ada 4 juta rakyat lahir tiap tahun. Dan kalau satu rumah itu ada 4 orang, berarti kita membutuhkan 1 juta rumah setiap tahun. Nah, kenyataannya karena harga tanah, harga bahan bangunan itu jauh tidak dapat dijangkau oleh penghasilan dari sebagian besar masyarakat. Betul. Nah, disinilah terjadi ketimpangan antara kebutuhan yang sangat tinggi dan permintaan yang sangat tinggi, sementara supply yang sangat sedikit. Nah, itu masalah klasik perumahan masih menjadi masalah di Indonesia sekarang ini. Jadi bisa dikatakan dari penduduk yang 57 juta keluarga. Berarti kan 57 juta keluarga, harusnya kan ada 57 juta rumah. Nah, kenyataannya rumah itu hanya 51 juta, berarti ada 6 juta keluarga yang numpang di rumah orang lain, atau 3 keluarga 1 rumah gitu. Nah, sehingga ada kekurangan rumah 6 juta. Kemudian juga dari 51 juta rumah ini yang sudah ada ini pun hampir 60% masih belum layak huni menurut ukuran-ukuran standar kesehatan manusia ya. Jadi banyak juga yang asal dibangun, terus dibangun di lokasi yang memang tidak layak jadi hunian, di rel kereta api. Kondisi permukiman kita masih bisa jauh dikatakan dari tingkat kesehatan yang baik untuk sebuah keluarga gitu. Cuma pemukiman ini kita petakan menjadi 2 ya, pemukiman perkotaan dengan wilayah pinggiran maupun pedesaan ya. Ada beberapa peta yang semacam itu. Problem utama sekarang pada ini mendesak apa kira-kira? Di perkotaan ya. Perkotaan tadi 4 juta tadi itu. Pertumbuhannya bagaimana itu? Ya, pertumbuhan perkotaan pada tahun 70 orang yang lahir di kota, yang tinggal di kota itu hanya sekitar 17%. Tahun 90 terus meningkat menjadi 30%. Sekarang tahun 2005 itu 40%. Jadi 40%, jadi dari 236 juta kita ada 40% di perkotaan. Karena kota kita tumbuh terus. Ya kan. Jadi itu yang juga menjadi persoalan. Karena di kota itu kan
tanah langka, kemudian juga pasti mahal itu ya. Mahal, kadang-kadang dikuasai para spekulan, dikuasai para perusahaan-perusahaan besar untuk mengantisipasi kebutuhan tanah ke depan. Jadi terjadilah persaingan antara spekulan, ya, karyawan swasta atau karyawan pegawai negeri misalnya, dan juga pemilik-pemilik tanah yang tidak rela tanahnya dijual dengan murah. Ya, terus peran pemerintah di mana dalam tata kelola perumahan dan pemukiman? Nah, selama 32 tahun masa rezim Soeharto sebenarnya sudah ada kebijakan, tapi lebih banyak mengarah kepada mereka-mereka yang sudah mampu, maksudnya sudah punya daftar gaji, sudah punya penghasilan tetap. Gitu. Sementara sektor informal di perkotaan itu jelas lebih besar, yang tidak punya daftar gaji tapi menghasilkan uang. Nah, ini yang sebenarnya justru harus diadres kebijakannya. Nah, selama 42 tahun, berarti kan 32 tahun rezim Soeharto, 10 tahun rezim reformasi, belum nyampe ke sini dia. Jadi kita hanya masih membangun mendorong orang yang memiliki penghasilan seperti pegawai negeri. Informal society belum menjadi sebuah sorotan yang cukup menjadi ini. Nah, ini menarik, teman-teman sama Bang Maladini, Bang. Abang melihatnya gimana nih? Partai PPRN, partai baru, partai menawarkan kesegaran baru bagi rakyat Indonesia, tentunya mempunyai sesuatu yang baru, dan kalau hanya sekedar partai baru tanpa mempunyai sesuatu yang baru, pasti dong, gitu ya. Pasti. Saya yakin, tapi PPRN akan memiliki sebuah tawaran baru tentang hal ini. Perumahan rakyat, Bang. Perumahan rakyat itu sandang pangan papan basic need, yang seperti yang diungkapkan oleh Bung Panangian tadi. Ada problema informal society yang belum dibidik dan dikelola oleh pemerintahan. Kira-kira perspektif dari Bung Maladin gimana dalam melihat posisi ini? Kalau saya dengar tadi dari Pak Bung Panangian, sebetulnya di samping masalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk, lahirnya jiwa-jiwa baru di Republik ini, khususnya di perkotaan dengan pertumbuhan pembangunan perumahan. Kalau kita dari Partai Peduli Rakyat Nasional tentu lebih concern pada lebih dari itu. Artinya di samping itu kita melihat bahwa masih terjadi apa yang dikatakan Bung Panangian tadi, tengkulak apa namanya, mafia-mafia dalam perumahan ini, yang seharusnya perumahan itu diperuntukkan bagi masyarakat yang lemah, ya, tetapi itu juga disabet habis kenyataannya oleh pemilik uang, atau lebih tepatnya developer yang memiliki kapital. Sehingga ini saya pikir tidak fair ya, tidak adil, tidak merata. Disinilah PPRN ke depan itu tentu mendorong, mengawal peraturan. Jadi aturan main itu harus jelas, supaya pemerintah itu harus punya kepedulian terhadap ini. Yang selama ini saya pikir belum ada satupun partai yang konsen fokus kepada kepedulian terhadap perumahan rakyat ini. Sehingga kita melihat ya suatu pemandangan yang sudah biasa kita lihat di Jakarta ini, ya, masyarakat atau warga negara yang tidur di emper-emperan toko, rel kereta api, di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Itu pemandangan biasa. Saya pikir menarik bahwasanya ada menjadi sebuah agenda kepedulian. Betul. Partai itu memang harus memiliki concern terhadap posisi-posisi kondisi realita rakyat pemiskinan dan rakyat kota hari ini. Betul. Informal society itu memang perlu diperhatikan. Tapi akan kita kembali lagi kepada Bung Panangian, membahas lebih lanjut pada sesi berikutnya. Kita akan lebih fokuskan dan kita tajamkan, kita petakan problema-problema apa saja dan kira-kira nanti terobosan dan solusinya seperti apa. Kita akan kembali lagi dalam Insight Strategic Forum. Kita sajikan.